Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jejak Muslimah Official. Obrolan ringan seputar cita, cinta, dan cerita. Kali ini, kali yang ketiga, masih berhubungan sama episode sebelumnya. Kita mau bahas produktif di rumah. Kayak mana itu ya? Kenapa sih ini penting dibahas? Karena ini adalah salah satu requestan sahabat aku, dan mungkin ini juga sering ditanyain ke orang-orang yang menurut kamu aktif or super aktif. Bener gak? Bener dong, karena aku juga gitu. Kadang suka greget banget sama manusia-manusia super produktif yang kayaknya tiap waktunya sibuk banget, tapi sibuknya dalam kegiatan yang positif. Kadang suka nanya juga di dalam hati, gak capek apa ya? Tidurnya kapan? Kegiatan mulu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya produktif itu apa sih? Penasaran? Oke, kita lanjut ya. Nah, kurang lebihnya produktif itu adalah aktif memproduksi sesuatu atau rutin menghasilkan sesuatu. Artinya, produktif dalam hal ini berarti aktif memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, terus kapan seseorang dikatakan produktif? Sebetulnya setiap orang punya standar produktifnya masing-masing. Tapi jika bisa disimpulkan atau ditarik benang merahnya secara umum, seseorang dikatakan produktif ketika setiap harinya kamu bisa secara rutin berkontribusi kecil untuk lingkunganmu, alias konsisten melakukannya. Jadi ingat ya, kunci dari produktif itu adalah konsisten, rutin, atau istiqomah. Nah, konsisten untuk apa sih? Untuk menjaga waktu yang kamu punya biar gak sia-sia dengan menghasilkan suatu karya meskipun itu kecil. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar produktif. Produktif itu gak melulu menghasilkan materi atau uang aja ya, tapi lebih luas dari itu. Sekedar rutin memposting kebaikan aja itu udah bisa kok disebut produktif. Nah, Allah udah kasih kita beragam potensi yang luar biasa. Biar apa? Biar kita bisa produktif setiap waktu dengan memanfaatkan potensi itu. Makanya kenapa penting banget untuk mengenal potensi diri, biar kita tahu jejak, karya, atau manfaat apa yang bisa kita tinggalkan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga udah ngasih tahu kalau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, bahasan tentang menggali potensi insya Allah nanti akan aku bahas di podcast yang lain. Nah, jadi nih, selama di rumah kamu bisa ngapain aja sih? Banyak sebenarnya. Kamu bisa bantu-bantu di rumah, misalnya konsisten setiap hari meskipun cuman bantu nyapu, jagain adik, atau cuman beresin kasur sendiri, itu juga adalah kontribusi kamu. Atau coba lihat deh buku-buku kamu nih, mungkin banyak yang selama ini kamu cuekin, padahal setiap hari buku-buku itu udah nangis minta dibaca. Ya gitulah, padahal kamu bisa kok melakukannya konsisten setiap hari meskipun cuman satu halaman. Setidaknya jika satu halaman itu menghabiskan waktu 5 menit untuk membaca, maka setiap hari ada 5 menit waktu yang produktif untuk membaca. Hasilnya ya kamu dapat ilmu dari yang kamu baca, bener gak? Nah, kamu juga bisa mulai merutinkan amalan-amalan sunnah. Misalnya nih, sholat duha, itu juga menjadikan waktumu produktif, dalam arti menghasilkan amalan yang konsisten. Kamu bisa produktif di rumah dengan menulis, menggambar, membuat video yang bermanfaat,
nonton film yang mengedukasi, bantu adik di rumah, bantu tetangga, kerja bakti, masak-masak, ikut pelatihan atau kelas-kelas online yang sebetulnya banyak banget di media sosial, dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya menyesuaikan dengan lingkungan kamu dan potensi kamu. Nah, kalau kamu udah kenal potensi yang ada di diri kamu bakal lebih mudah membuat standar produktif kamu sendiri. Misalnya nih, potensi aku dalam hal menulis. Nah, berarti aku bisa menentukan produktifnya aku itu adalah ketika aku bisa setiap hari menghasilkan tulisan, meskipun cuman 1 kalimat. Nah, ini juga berlaku untuk potensi-potensi lainnya. Atau kamu juga bisa mengisi hari biar lebih produktif dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca, memahami, menghafal, sampai insya Allah mengamalkannya. Nah, ini juga reminder banget sih buat aku, karena seringkali kita merasa gak ada kegiatan, padahal Allah sudah kasih panduan kegiatan setiap harinya. Ada yang bahkan mudah banget sebenarnya untuk dilakukan, tapi kita sering lalai. Apa coba? Yaps, zikir alias mengingat Allah. Mudah banget kan? Efeknya gede banget, pahalanya luar biasa. Tapi sayangnya kita sering lupa. Astagfirullah, tepoklah jidat. Maka dari itu, kita udah harusnya produktif nih, tapi produktif dengan iman dan ilmu. Dengan iman artinya kita minta pertolongan Allah biar diri kita juga terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan dengan ilmu artinya kita pelajari juga gimana caranya produktif dengan memaksimalkan potensi kita dengan hal-hal yang positif yang diridhoi sama Allah tentunya. Dan kita juga harus peka sama lingkungan. Apa nih yang bisa kita lakukan daripada cuman diem aja. Tips dari aku, rencanakan apa yang kamu mau lakukan besok hari. Kalau perlu tulis aja, biar tahu apa aja yang kamu lakukan, yang harus kamu lakukan, yang belum kamu lakukan. Nah, ini juga memudahkan kita buat evaluasi seberapa produktifnya kita. Apalagi nih, dalam situasi sekarang yang mana 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam sebulan, kita dituntut untuk work from home alias di rumah aja. Berarti waktu kita lebih banyak dong, dan kegiatan kita juga harus lebih disusun rapi, karena godaan di rumah itu gede banget. Apalagi kalau udah digoda sama kasur and the gang, udahlah. Jadi udah jelas ya gimana buat produktif di rumah. Mudah-mudahan sedikit obrolan kali ini bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan, dan menjadi amal kebaikan. Amin. Semangat ya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.